Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi Baik. rasanya saya kurang baik kan gitu. Kenapa, Bu? Ya sebabnya saya ada masalah, Pak. Begitulah, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Semuanya dilalui, dinikmati, disyukuri ya, Bu ya. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, Bu Lena. Ya, Yang kita bahas yaitu ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, saya tanyakan kepada Bu Lena. Pertama terkait dengan profesi Bu Lena sebagai seorang pendidik, kan? Yaitu ya, seorang guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Yang ingin saya tanyakan hari ini, yang namanya sekolah, setiap sekolah itu kan punya yang namanya tes akhir atau yang kita kenal dengan istilah ujian. Ya boleh nanya. ya. Karena jadi pertanyaan, saya ingin saya tanyakan kepada Bu Lena, eee, di sekolah Bu Lena sudah sejauh manakah ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester itu berhasil meningkatkan, yaitu nilai kognitif anak dalam belajar dan semangat dan minatnya. Silakan Bu Lena. Baik, Pak Heru. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya lagi galau sebenarnya, Pak, sekarang. Karena pada saat dikoordinasi sama Bu Kepala kemarin, eh, saya harus mencapai kelulusan 100% tahun ini. Hmm. Apa adapun alasannya, kebetulan saya mengajar di kelas 6, hal inilah yang membuat saya resah, Pak. Jadi kepala sekolah saya menuntut kelulusannya harus sekarang 100%. Jadi saya sangat merasa resah, Pak. Apalagi saya sekarang mengajar di kelas tinggi. Ada beberapa anak saya di kelas tinggi tersebut, Pak, yang malas untuk belajar. Oke, baik Bu Lena, terima kasih atas jawabannya. Bu Lena sudah memaparkan sedikit tentang keadaan di Bu Lena alami, khususnya mengajar di kelas 6. Nah, Ya, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, sudah se sudah sejauh mana proses PBM yang Bu Lena jalankan ini sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Lena terapkan dalam satu kali pertemuan. Coba Bu Lena paparkan terkhusus untuk kelas 6 ini. baik, Pak. Saya akan mencoba memaparkannya. Sebagian anak didik saya yang kelas 6 itu eh, ada yang malas untuk mengikuti pembelajaran ini setiap hari. Kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan saja dia malas, Pak. Apalagi untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi saya bermasalah tentang itu, Pak. Bagaimana solusinya itu, Pak? Nah, sekarang tadi Bu Lena menyampaikan ada beberapa anak yang malas belajar kan. Iya, Sekarang cuma Bu Lena ulik kembali, sudah apa namanya itu, upaya apa yang Bu Lena lakukan untuk dapat memotivasi minat belajar siswa ini tumbuh mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal-hal apa? Coba Bu Lena jelaskan. baik, Pak. Setiap saya memberikan pembelajaran kepada anak didik saya itu, anak didik saya itu selalu menolak untuk melaksanakan pekerjaan yang saya berikan. Nah, di kelas saya tuh ada 3 orang siswa yang malas untuk mengikuti beberapa pelajaran di kelas dan nilainya tidak ada sama sekali, Pak. Tadi baik Bu Lena sudah menyampaikan ada yang malas sama sekali juga.
Ada nggak kira-kira upaya Bu Lena mencari upaya lain gitu dalam menjalankan proses pembelajaran yang membuat pembelajaran ini menjadi lebih rileks, menyenangkan? Ada nggak upaya-upaya yang Bu Lena lakukan setiap Bu Lena menyampaikan materi pembelajaran di kelas 6 ini khususnya? Iya, Pak, ada. Setiap pembelajaran itu saya tetap memberikan kepada anak didik saya tentang ice breaking untuk memotivasi anak saya di dalam kelas. Tetapi anak saya, didik saya itu tetap untuk uh, tidak mau untuk melakukan apa yang saya inginkan. Saya sudah mendampingi mereka, apa solusinya, bagaimana masalahnya, apa yang kamu perlukan? Apakah kamu tidak bisa untuk mengerjakan tugas yang diberikan Ibu? Nah, saya bilang kayak gitu, Pak. Dan saya sudah berkolaborasi dengan murid tersebut dan saya sudah mendampinginya. Lalu saya setiap anak didik saya itu sudah saya beri kesempatan untuk selalu menuntaskan masalah tersebut. Juga tidak ada perubahannya, Pak. Saya juga sudah berkolaborasi dengan orang tua wali murid tersebut. Saya memanggil orang tua wali murid tersebut, apa kendalanya saya sudah bicarakan sama orang tua tersebut. Oh, baik Bu Lena. Tadi Bu Lena sudah menyampaikan kepada membangun komunikasi yang baik juga kepada wali murid ya, yang Bu Lena sampaikan Ya, bersama. Oh, salah satu upaya yang Bu Lena lakukan. Kemudian setiap Bu Lena menyampaikan hasil belajar anak-anak, kemudian menyampaikan eh, permasalahan anak di sekolah kepada orang tua. Bagaimana responnya orang tua di sekolah Bu Lena terhadap keluhan yang Bu Lena rasakan dalam mendidik mereka di sekolah? jadi setiap anak yang bermasalah itu, Pak, saya akan memanggil orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya datang ke sekolah. Sedangkan orang tuanya kata dia berbicara, anakku rajin ke sekolah. Masa ia nggak mau belajar ke sekolah? Kata dia, Pak, kenapa dia tidak mau belajar? Ya itulah, Pak, yang saya cari solusinya. Apa kendalanya anak Bapak ini? Kenapa dia tidak mau belajar? Apa kendalanya di rumah? Apakah ada kendalanya anak Bapak di rumah? Atau apa kesibukannya di rumah? Apakah anak Bapak sering main HP di rumah? Begitu saya bilang, Pak. Oh iya, anak saya sering main HP di rumah, Bu. Mungkin dia terlalu larut malam untuk tidur, lupa untuk mengerjakan tugasnya, kata Bapak, kata orang tua tersebut. Oh, baik Bu Lena. Jadi Bu Lena sudah menyampaikan yang beragam yang didapatkan dari respon orang tua wali murid Bu Lena ketika Bu Lena sampaikan mengenai Ya. anak-anak didik Bu Lena di sekolah bagaimana. Kemudian ada enggak upaya orang tua uh, dalam mengupayakan anaknya supaya mau belajar kembali, misalnya ada usaha apa seperti itu setelah menyampaikan keluhan yang Bu Lena rasakan? Coba Bu Lena jelaskan. Baik, Pak. Jadi upaya orang tua di rumah itu untuk mengawasi anaknya, bagaimana anaknya supaya tidak terlalu larut malam bermain HP. Apakah Hmm. bisa dikontrol, Bapak? Saya bilang kayak gitu kepada orang tuanya. Tolong Bapak dikontrol ya anaknya bermain HP supaya tidak terkendala dalam melaksanakan pembelajarannya di sekolah. Gitu, Pak. Jadi baik Bu Lena, orang tua Bu Lena sudah memberikan upaya juga ya terkait dengan anak-anak didik kita yang tidur larut malam sehingga itu membuat motivasi mereka hilang atau minat belajar mereka menjadi apa kan. Nah, sekarang ada enggak pertanyaannya lagi, ada enggak Bu Lena membangun komunikasi juga dengan rekan sejawat terhadap kasus yang Bu Lena alami ini?
di sekolah dengan sesama guru. Coba Bu Lena jelaskan. Ya Pak, saya sudah membicarakannya bersama rekan sejawat saya, terutama kepada kepala sekolah saya sudah membicarakannya Pak. Terkait dengan ujian kan sebentar lagi. Jadi kepala sekolah menuntut saya 100% anak itu kan harus lulus, tidak ada yang tidak lulus. Bagaimana solusinya, Bu? Apa yang harus kita bagaimana caranya kita mengajar anak itu, Bu? Apa solusinya? Sedangkan Ibu bilang kan tidak boleh anak yang tidak lulus, harus 100% anak lulus. Jadi saya kewalahan, saya minta pendapat dari kepala sekolah, kepada guru, gitu Pak. Baik, jadi Bu Lena sudah menyampaikan keluhan Bu Lena kepada rekan sejawat itu, kepala sekolah dan guru. Nah, Bu Lena juga Bu Lena diminta untuk bagaimana anak-anak didik ini lulus dengan kelulusan yang sempurna, yaitu lulus semuanya, gitu kan? Ya. Yang jadi apalagi ada enggak aksi nyata dari rekan sejawat membantu Bu Lena untuk mencapai target yang diembankan kepada Bu Lena itu. Coba Bu Lena jelaskan. Ada Pak, saya juga minta bantuan kepada rekan sejawat saya. Tolong ya Bu, dibantu ya kepala saya. Apakah Ibu bisa membantu untuk memotivasi anak itu untuk belajar? Kepala sekolah juga sudah membantu Pak. Untuk masuk ke dalam kelas, sebentar lagi nak, kita akan ujian. Kita harus lulus ya semuanya, harus semangat ya nak. Itu yang dikatakan oleh teman sejawat dan guru kepala sekolah saya tersebut Pak. Jangan malas lagi ya untuk belajar. Kita hanya sebentar lagi sekolah di sini. Tidak lama lagi kita akan melanjutkan pembelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pokoknya anak itu Pak telah dimotivasi oleh guru dan kepala sekolah juga saya. Jadi baik. Jadi Bu Lena sudah melakukan beragam upaya ya. Ya. Dari tadi itu yang sudah Bu Lena paparkan tadi itu. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab kepada anak tersebut. Karena kepala sekolah Bu Lena menyampaikan target kan tadi Ya. itu karena sekolah kita lulus dengan keadaan 100% seperti itu. Nah, sekarang saya ingin lebih mendalami lagi, kemudian ada enggak Bu Lena lihat kembali atau identifikasi kembali setiap soal ujian yang diberikan oleh pihak sekolah Bu Lena kepada terkait materi yang Bu Lena sampaikan, tingkat kesulitannya bagaimana? Coba Bu Lena paparkan. Ya Pak, saya sudah melaksanakan tingkat pembelajaran, saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mana yang tingkat kesukarannya rendah, mana yang tinggi. Saya sudah membedakan setiap anak didik saya Pak. Anak yang tingkat kesulitannya rendah itu, saya selalu memberikan pembelajaran yang saya selalu menampinginya untuk belajar. Sedangkan anak yang kesulitan lebih tinggi yang sudah yang bagus Pak, yang saya berikan soal yang selalu menantang kepada anak tersebut. Oh, baik Bu Lena. Ada enggak Bu Lena sudah melakukan upaya itu tuh? Ada enggak Bu Lena klasifikasikan atau mengelompokkan soal tersebut? Misalnya dalam yang Bu Lena katakan tadi. Sementara Bu Lena merasakan ada di kelas nih anak-anak nih kehilangan motivasi, sementara soalnya itu dalam kategori soal yang sedikit rumit atau susah dijawab. Apa upaya lain Bu Lena yang Bu Lena lakukan untuk supaya anak-anak ini benar bisa ada kemampuan dalam menjawab setiap soal yang Bu Lena berikan? Coba Bu Lena paparkan. Baik Pak, upaya saya kepada peserta didik saya,
cukup memuaskan, Pak, karena peserta didik saya yang semula pasif atau enggan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, mereka lebih percaya diri untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan saya, Pak. Dan sudah termotivasi, saya selalu memotivasi mereka dengan cara speaking, memberikan semangat untuk belajar. Alhamdulillah, Pak, upaya saya selama ini telah menimbulkan hasil yang sangat memuaskan. Dan pembelajaran saya, Pak, melalui gambar yang saya utarakan kepada peserta didik saya, melalui video-video, itu Pak, pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya. Supaya peserta didik saya tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan di sekolah. Baik Bu Lena, tadi Bu Lena juga menyampaikan mengadakan ice breaking, video dan gambar kan. Coba Bu Ya, Lena berikan salah satu contoh ice breaking atau video atau gambar salah satu dari ketiganya yang mampu Bu Lena lakukan di kelas. ya Boleh? Pak, speaking-nya seperti saya katakan kemarin Pak, sepertinya saya memberikan teknik stop terlebih dahulu Pak. Setelah saya memberikan teknik stop kepada peserta didik saya akan menjadi menimbulkan kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu yang akan dikerjakannya. Sepertinya yang saya lakukan teknik stopnya Pak, badannya diluruskan ya nak, tangannya di atas paha ya, silakan hirup udara ya nak, hirup udara, hembuskan melalui mulut gitu Pak. Dan saya memberikan speaking tentang tepuk-tepuk Pak. Contoh tepuk kan bisa Bu Lena jelaskan salah satu dari sekian banyak yang Bu Lena lakukan Bu Lena? Ya, bisa Pak. Misalnya saya memberikan speaking tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Gitu Pak. Oh, seperti itu. Itu sudah cukup bagus ice breaking Bu Lena. Kalau saya nilai itu sudah cukup bagus, menarik anak-anak gitu tuh sangat memang itu yang diinginkan anak sebenarnya adanya ice breaking tadi itu kan. Ya. Nah, setelah melalui hal itu tuh ada enggak kira-kira bagaimana enggak Bu Lena bisa mengklasifikasikan bagaimana hasil capaian belajar mereka terhadap nilai ujian? Apakah meningkat, apakah menurun, atau bagaimana? Coba Bu Lena paparkan. Alhamdulillah Pak, setelah saya lalui trik-trik yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah Pak, pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah ada perubahannya Pak. Sepertinya saya juga harus berkolaborasi terus bersama orang tuanya, bagaimana anaknya di rumah, apakah sering lagi main HP, apakah sudah dikurangi, apakah ada belajar di rumah, nah gitu Pak. Saya tetap berkolaborasi dengan orang tua peserta didik tersebut. Baik Bu Lena, terima kasih atas jawabannya karena sudah cukup merangkum juga ya. Tadi Bu Lena sudah sampaikan tadi. Nah, pertanyaan terakhir ada nggak tercapai yang disampaikan tadi tentang target yang disampaikan oleh kepala sekolah Bu Lena yang harus lulus 100% setelah melakukan upaya yang sedemikian banyaknya itu. Coba Bu Lena paparkan. Alhamdulillah Pak, upaya yang telah disampaikan oleh kepala sekolah saya, alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Setiap anak didik saya yang duduk di kelas 6 itu bisa untuk melakukan ujian 100%. Jadi bisa melakukan yang Bu Lena, berarti anak itu sudah mau ikut ujian gitu. Ya, alhamdulillah Pak sudah mau untuk belajar dan sudah mau mengikuti apa yang saya berikan tentang pembelajaran. Anak tersebut sudah mampu untuk melaksanakannya sendiri dan dia sudah percaya diri apa yang telah dia lakukan.
Oke, baik, Bu Lena. Terima kasih Bu Lena atas jawabannya, sudah berpartisipasi dengan saya dengan back coaching Bu Lena. Karena juga sekarang kita gantian. Silakan Bu Lena menjadi coaching, saya menjadi coaching. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lena. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Bu Lena. Bu Lena gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Ya Pak, begini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Apakah Bapak punya waktu? Saya Saya ingin baik Bu Lena, saya sangat punya waktu hari ini untuk pertemuan kita hari ini. Ya Pak, begitulah Pak. Saya sebenarnya kan ingin mau bertanya kepada Bapak. Apakah ada waktu sebentar ya Pak untuk ngobrol ya? Hanya 13 menit aja ya Pak. Ada Bu Lena, silakan. Yang Bu Lena tanyakan apa ini? Masalah topik apa? Silakan Bu Lena, mau tanya apa Bu Lena? Saya akan sangat menanti pertanyaan Bu Lena, ingin saya menjawabnya. Ya Pak, baik Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, selama ini Bapak kan telah mengajar di kelas tinggi ya Pak? Tahun ini di kelas tinggi, tahun ini. Ya, Hmm, tahun ini di kelas tinggi. ya. Apakah ada masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai seorang guru di sekolah Bapak? Oke, Bu Lena, terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab juga pertanyaan Bu Lena. Ya, ada beberapa keadaan dulu. Baik, saya sedikit bercerita dulu Bu Lena. Ini tahun pertama saya mengajar di kelas tinggi, karena sebelumnya 3 tahun yang lewat itu di kelas rendah. Antara kelas 3, 2 tahun, kelas 2, dan kelas 1 juga pernah. Nah, ada beberapa keadaan yang kontras yang saya rasakan ketika mengajar di kelas tinggi, terkhususnya di kelas 5, di lokal yang telah diamanahkan kepada saya, yaitu terkait anak didik saya di kelas 5. Karena Ya, kenapa anak saya di kelas 5 ini, karena ada sebuah kebijakan baru dari wakil kepala sekolah saya yang lama, yaitu Bapak Ustadz Cecen. Dulu beliau pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah kami, yaitu membuat sebuah kebijakan antara anak laki-laki dan perempuan itu dipisah, sehingga pada kebijakan itu saya diamanahkan menjadi walas untuk kelas tinggi anak laki-laki seluruhnya. Tentu ada ya. perbedaan yang kontras yang saya rasakan terkait cara mengajar anak di sini. Mungkin itu sedikit dulu Bu Lena. Oh, jadi setiap anak yang laki-laki dan perempuan itu dipisahkan ya Pak? Iya Bu Lena. Kenapa dipisahkan ya Pak? Karena itu menjadi kebijakan baru 2 tahun yang lewat itu dilakukan. Yang sebelumnya kelas tinggi ke 4, 5, 6 tuh antara laki-laki dan perempuannya dicampur. Semenjak 2 tahun belakang itu, di tahun saya juga merasakan kebijakan itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah, juga disetujui oleh kepala sekolah dan ketua yayasan kami, menyetujui itu, sehingga ada beberapa keadaan lah yang saya alami, dinamika yang berbeda gitu. Lena. Oh, jadi setiap anak laki-laki sama laki-laki ya belajar ya Pak. Anak perempuan sama perempuan ya, gitu. Iya boleh. Nah, anak laki-laki belajarnya dengan bapak-bapak atau ustaz-ustaz kan. Kalau kami di SDIT kan. Kalau yang perempuan belajarnya dengan ibu-ibu atau ustazahnya gitu. Seperti itu kebijakan yang sudah berlaku 2 tahun kebelakangan ini. Oh, oh gitu ya Pak. Jadi Bapak tidak pernah ya mengajar anak yang perempuan. Kalau khusus semuanya perempuan belum pernah boleh. Nah, khusus Oh, yang diamanahkan menjadi walas perempuan belum.
Cuman menggantikan guru yang perempuan, misalnya ada guru yang tidak hadir di salah satu kelas yang semuanya perempuan, di mata pelajaran tertentu itu pernah, tapi menjadi walas belum. Sebagai Ya, hanya ya. guru pengganti saja. Seperti itu boleh. Nah. Ya, Pak. Baik, Pak. Bagaimana pembelajaran selama ini, Pak? Oh, baik boleh. Nah. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini semenjak mengikuti program pendidikan guru penggerak ini tentu ada perubahan sedikitnya boleh. Nah. Banyak kawasan ilmu yang saya dapatkan juga dari program yang sedang kita lalui ini. Terutama terkait dengan cara mengajar kita yang dulunya hanya bersifat monoton satu arah dengan metode ceramah saja. Ya. Yang gini, sekarang sudah beralih kepada kurikulum merdeka yang pembelajaran itu berpusat kepada anak atau student center atau pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi boleh. Nah. Ya. Jadi Bapak telah memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sudah boleh. Nah. Uh, apa yang telah Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? Apa contohnya pelaksanaan diferensiasi itu, Pak? Baik boleh. Nah. Terima kasih boleh. Nah. Saya akan menjawab pertanyaan boleh. Nah. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan salah satunya saya menggunakan pembelajaran menggunakan metode quizzes, yaitu aplikasi quizzes dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan atau bentuk pertanyaan dan bentuk audio video menggunakan proyektor, menggunakan infocus, laptop juga, dan menggunakan speaker juga. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian saya printkan sebuah lembar jawaban yang menggunakan scan barcode yang disediakan oleh quizzes. Tiap-tiap anak tuh punya barcode yang tersendiri. Nanti dia akan putar kertasnya seperti ini A, ini B, ini C, ini D, seperti itu. Maka anak melihat pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang saya tampilkan lewat layar proyektor atau infocus. Anak membaca kemudian ditampilkan. Ketika dia sudah yakin, dia memilih jawabannya berdasarkan putaran kertas itu, berdasarkan melalui aplikasi quizzes yang saya terapkan di kelas saya. Seperti itu sedikit singkat Bu Lena. Oh, gitu ya, Pak. Ya, Pak. Melakukan kuisis ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk memenuhi uh, langkah tersebut, Pak? Untuk memenuhi langkah tersebut, saya berupaya pertama untuk mengidentifikasi materi dulu Bu Lena. Sejauh mana kedalaman materi yang saya sampaikan misalnya dalam satu kali pertemuan itu. Cakupannya kayak mana, tujuannya kayak mana. Kita ingin sarikan dulu sampainya kayak mana. Dan setelah kita sarikan, setelah buat cakupannya, baru kita buat aplikasi quizzes tadi, soal-soalnya, latihannya, LKPD-nya nanti kan. Sudah itu baru kita terapkan di kelas dengan Ya. metode quizzes itu menggunakan perangkat alat media seperti yang saya sebutkan tadi, seperti adanya menggunakan aplikasi quizzes, menggunakan laptop, proyektor, infocus, menggunakan speaker juga kan. Anak-anak belajar mendengarkan pertanyaan melalui sebuah video yang ditayangkan, mereka yang menjawab sendiri. Seperti itu yang saya terapkan di kelas saya, Bu Lena. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Bu Lena. Jadi, kira-kira bagaimana ya cara menangani masalah tersebut untuk menangani kuisis itu, Pak? Bagaimana dengan keadaan peserta didik tentang kuisis yang telah Bapak berikan? Oh, menangkap baik Bu Lena, tentang quizzes yang sudah saya terapkan, mereka sangat antusias sekali, bahkan sangat menumbuhkan minat motivasi mereka, menarik, tertantang juga, ada challenge-nya juga menjawab seperti itu yang biasanya kita menjawab pertanyaan latihan di LKS, di buku, atau di dikte kan. Ini kita menggunakan aplikasi, sehingga mereka pun lebih terhibur, ada videonya, ada gambarnya, ada audionya seperti itu. Sehingga itu menjadi lebih menarik untuk mereka simak. Seperti itu, Bu Lena. Oh, gitu ya, Pak. Apakah ada peserta didik yang lain yang tidak mau untuk mengikuti pembelajaran seperti itu, Pak? Tentu, yang namanya kita melakukan sebuah proses pembelajaran, ada beberapa halangan dan rintangan itu pasti ada, Bu Lena.
tentu kembalinya kita sebagai pendidik belajar memfokuskan anak-anak kita ke dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung ketika itu. Nah, mungkin ada beberapa keadaan anak tuh jenuh, bosan, atau bagaimana. Saya juga membuat sebuah ice breaking. Ya. Itu boleh. Nah, sebelum mulai pembelajaran. Itu boleh. Oh, setiap sebelum memulai pembelajaran Bapak selalu memberikan ice breaking ya? Iya, boleh. Apa contoh ice breaking yang Bapak berikan kepada peserta didik Bapak? Baik, boleh izin saya menyampaikan ice breaking saya. Saya sering menyampaikan tepuk jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita diam semua. Shh, seperti itu. Mereka kompak. Ikuti ustadznya nak ya. Kita praktikkan bersama-sama seperti itu. Sampai kita diam semua. Shh, kompak mereka. Enak start lagi start. Itu salah satu SWK yang saya terapkan di kelas saya, boleh. Oh, itu ya Pak. Menarik ya Pak pembelajarannya. Menjadi lebih menarik, boleh lebih rileks, menarik. Berarti semua anak termotivasi ya Pak untuk Iya, boleh. mengikuti pembelajaran. Sangat termotivasi. Anak yang kurang semangat menjadi semangat ya Pak. Iya, boleh menjadi semangat oleh itu, boleh Ya, alhamdulillah ya Pak. Semoga anaknya tetap semangat terus ya Pak. Iya, boleh makasih boleh Apakah ada speaking yang lainnya Pak yang Bapak terapkan? Oh, ada boleh ada. Seperti apa itu Misalnya Pak? mencari lawan kata, antonim, melakukan sebuah antonim lawan kata. Contoh seperti ini boleh Anak-anak Ustadz, hari ini kita akan melaksanakan ice breaking yang berbeda. Perhatikan Ustadz, gitu lah, saya kan. Antum cari lawan kata yang Ustadz sampaikan. Seperti ini. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, atas, bawah, atas. Seperti itu. Kemudian kanan, kanan, kanan. Anak menjawab kiri, 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 kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Seperti itu. Lagi start katanya. Seru start. Oke, lebih. Langit, langit, langit. Bumi, bumi, bumi. Langit, bumi, langit. Bumi, langit, bumi. Seperti itu saya terapkan Bu Lena. Semoga mereka tuh Oh, sangat-sangat antusias sekali tuh Bu Lena. bagus ya Pak. Mungkin anak Bapak tuh terlalu termotivasi ya terus ya. Tetap semangat dalam belajar ya Pak. Alhamdulillah Bu Lena dengan ice break yang beragam itu mereka lebih gimana namanya anak kan suka belajar itu sambil bermain, sambil gerak-gerak. Ya, Namanya juga anak SD kan. Seperti itu Bu ya, Lena. ya memang ya ya Pak. Anak SD itu belajarnya sambil bermain. Jadi Pak, pertanyaannya yang terakhir, hal apa yang bermanfaat bagi Bapak dalam pembelajaran tersebut? Hal yang sangat membuat bermanfaat bagi saya itu membuat mereka tuh termotivasi. Membuat mereka tuh mempunyai energi positif mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Itu yang membuat saya lebih menggelegar semangat saya Bu Lena. Dengan ice breaking tadi, dengan video tadi, kemudian ada challenge-nya, tantangannya kan di tengah ice breaking yang sedang berlangsung. Challenge ini kita kaitkan dengan pembelajaran misalnya seperti itu. Contohnya kayak ice breaking tadi kita kaitkan dengan pelajaran, materi ajarnya tentang misalnya tentang bumi, kita carikan kosakata bumi, langit, bumi seperti itu kan. Itu salah satu contohnya Bu. Ya. Oh, bagus ya, Pak. Semoga selalu diterapkan ice breaking-nya ya, supaya Iya, anak bersemangat lagi dalam pembelajarannya. Uh, ya, Pak. Bagaimana perasaannya dalam menerapkan pembelajaran tersebut? kalau Perasaan saya boleh atau anak ya, nih. ya Kalau Bapak lah. saya dulu, oke. Ya, Kalau saya dulu memang awal-awalnya tuh dulu sebelum ini kan ada proses panjang sebenarnya untuk mencapai hal seperti ini. Tentu tidak instan ya Bu Lena ya. Ada ya, upaya ya, kata seperti yang saya dapat filosofi dari guru saya, pendidik saya juga, learning by mistake Bapak Fasil kita, belajar dari kesalahan. Semakin ya. kita salah, semakin kita memperbaiki setiap kesalahan yang kita buat menuju sebuah kebenaran. Seperti itulah.
kita ingin berbuat baik, semakin kita buat salah, bukan kita nak mau baik, kita semakin perbaiki lagi menuju sebuah kebenaran, menuju sebuah perbaikan seperti itu. Sehingga makin lama makin sempurna, makin dikuatkan hati saya. Bahkan semakin kita nih kalau kita menjiwa dengan hati yang lapang, dengan jiwa senyum bahagia, kita menjadi rileks menjadi pendidik ini. Senyum Iya. bahagia boleh. Seperti itu mungkin boleh yang dapat saya bagikan boleh. Oh, itu ya Pak. Semoga Bapak selalu semangat ya dalam belajarnya ya. Amin. Makasih boleh Baik Pak, mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Uh, Ada lagi materi yang lain yang ingin Bu Lena tanyakan kepada saya terkait dengan sekolah gitu? ya Pak, baik Pak yang saya ingin tanyakan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak. Iya Bu Lena. Apa yang telah baik Bapak lakukan selama ini? Hal yang baik. Hal yang baik yang saya lakukan ya tentunya salah satu dari sekian banyak yang saya lakukan contohnya itu setiap mulai sebuah mata pelajaran saya melakukan yang mana asesmen pembelajaran. Kita ingin tahu minatnya, bakat anak tersebut, apa yang dimaunya, kemudian bagaimana gaya belajarnya, kita sesuaikan belajar, kita menyesuaikan walaupun kadang tersendiri membuat materi berbeda dengan waktu yang sama itu sangat membuat tantangan sekali itu boleh jujur awal-awal saya sangat stres, sangat tertekan bagaimana menjalani hal ini. Nggak mungkin lah kalau awal-awal dulu kan mana mungkin guru bisa menyampaikan satu buah materi yang menyesuaikan itu dengan kebutuhan setiap individu anak. Dulu dalam mindset saya seperti itu. Dulu mana Ya, mungkinnya. Setelah kita lalui, kita dalami lagi pendidikan ini, sini akhirnya saya pun mengerti sepertinya apa yang iya, iya. dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin itu boleh nah? Oh gitu ya Pak. Iya boleh nah. Terus Pak, apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dalam pembelajaran tersebut? Yang membuat saya selalu memperbaiki pembelajaran saya boleh nah. Pertama saya selalu berkolaborasi boleh nah. Saya ingin saya tuh dinilai oleh orang lain dari macam sudut pandang. Kalau kita melihat itu kan bermacam. Kalau secara harfiahnya kita memandang itu ada 4 arah kan. Depan, belakang, kanan, kiri. Begitu juga dalam penilaian saya ingin dilihat oleh rekan-rekan saya. Kan saya dinilai terkait saya mengajar, terkait penguasaan materi saya, terkait penguasaan kelas saya. Saya ingin dinilai oleh kepala sekolah saya. Pantas nggak saya yang menyampaikan seperti itu? Kalau yang rasanya salah, saya perbaiki lagi seperti itu. Kalau ada yang kurang, saya tambahi. Kalau ada yang kurang menarik, saya buat lebih menarik seperti itu boleh. Dan itu sedikit yang dapat saya jabarkan boleh. Oh, berarti Bapak apakah sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah tersebut? Sudah boleh sudah pernah boleh supervisinya mendadak ketika itu yang Oh, namanya supervisi mendadak ya bukan terjadwal tentu kaget awal-awal itu awal-awal sekolah saya dengan keadaan kelas yang sedikit kacau dulu yang awal-awal baru ngajar anak lari-lari yang jalan-jalan yang bermain ke sana kemari yang menggambar yang mencoret-coret buku dan dinding itu kaget tapi alhamdulillahnya kepala sekolah saya ini memaklumi cara ngajar saya yang baru. Nggak apa-apa Pak Eru. Pak Eru kan baru proses belajar mengajar. Namanya kita pengajar sekaligus belajar. Seperti itu sepaket ibaratkan dua sisi mata uang. Ada uang, ada nominal dan gambar. Namanya uang supaya berlaku ada nominalnya, angkanya, ada gambarnya. Kalau ada aja nominalnya tapi tidak ada gambarnya tidak berlaku gitu pun sebaliknya ada gambar tidak ada nominal tidak berlaku itu juga pengajar kata beliau tenang Pak Heru ini hanya bagian dari proses saya hanya menjalankan tanggung jawab saya terhadap proses yang sedang saya amanah yang sudah saya emban sebagai kepala sekolah itu kata beliau saya pun sangat senang dengan beliau beliau termasuk orang yang menjadi inspirasi lah bagi diri saya sendiri karena beliau termasuk
salah satu guru teladan dulu di tempat saya mengajar. Seperti itu Bu Lena. Oh, berarti Bapak sebagai guru teladan ya di sekolahnya. Ya, Pak? Bukan, maksud saya itu kepala sekolah saya. Saya sangat Iya. terinspirasi dengan beliau. Beliau dulu pernah menjabat di kepala sekolah, menjadi guru PAI teladan se-Sumatera Barat dulu. Oh, gitu. Saya sangat inspirasi dari hal kedisiplinnya, cara bicaranya, cara penguasaan anaknya, kemudian cara berpakaiannya juga saya tiru kadang pakai peci hitam saya tiru kan, pakai apa namanya itu pakai dasi saya juga tiru kan. Ya kita dalam belajar nih ATM kan, amati, tiru, Iya. modifikasi yang baik-baik kita tiru gitu supaya kita bisa lebih baik. Seperti itu boleh kan? Oh, yang penting kita meniru-niru yang baik ya, Pak? Iya boleh nah. Nah, begitu juga dengan anak kita. Sedangkan kita guru meniru yang baik, apalagi anak juga bisa ya, Pak. Iya. Masih ada. Ya, Pak. Ya boleh nah. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi tersebut? Yang saya lakukan dalam tetap kondisi tersebut, pertama kita harus punya value guru nih, nilai. Setiap guru itu punya value lah. Nilai yang kita pegang, kejujuran, empati, semangat juang yang tinggi, kemudian pantang menyerah, komunikatif, seperti itu. Saya selalu pegang itu. Saya kemudian terbuka open mind orangnya, terbuka dari sudut pandang apapun, kemudian tidak antipati terhadap kritik, saran, masukan. Justru saran dan masukan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kita. Saya menganggap seluruh yang ada di lingkungan saya sebagai proses pembelajaran bagi diri saya sendiri. Bukan kegagalan yang saya alami sebagai pembelajaran semuanya, tidak ada yang sebagai pembelajaran. Kalau filosofinya kita di Sumatera Barat, alam tak kambang jadi guru. Seperti itu, Bu Lena. Semuanya Ya, jadi ya. guru. Oke, Bu Lena. Ya, Pak. Mungkin itu, Pak. Ya, Pak Ya. Heru, Bu Lina, silakan kembali ke main room. Baiklah. Teman-temannya sudah menunggu. Balik kita ya Bu Lena ya. Oke, siap Bu Lena.